Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, Shalom. Halo, shalom. Hari ini kita akan beribadah. Kita bersyukur kita dapat beribadah lagi dengan sukacita. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kita mau beribadah dengan Kak Ana, Halo. Kak Dama, yeay, dan Kak Putri. Jadi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Duduk ya rapi, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa, tirukan Kak Dama ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas semua berkat-Mu atas semua berkat pada hidup kami. pada hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur kami Tuhan. boleh Kami boleh beribadah beribadah sekolah minggu, sekolah minggu. sekalipun Sekalipun di rumah kami di masing-masing, rumah kami masing-masing, tapi kami kami tetap bersyukur. tetap bersyukur. Berkati Tuhan Berkati Tuhan kepada kami pada kami hari ini. hari ini. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bernyanyi Yes, untuk Tuhan. yes, Bernyanyi untuk Tuhan. yes, yes, go. Kita mau pujikan KASIH. Pakai gerakan ya semuanya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita akan bersama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Semangat, 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 yeay. Kita akan pujikan kau temanku, ku teman. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorong
selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti jalanan dengan baju. Ya, Cerita minggu yang lalu itu tentang kenaikan Tuhan Yesus, benar kan teman-teman? loh, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, kita di sini sama siapa dong? Nah, Tuhan Yesus kan naik ke surga. Setelah itu ada cerita firman Tuhan hari ini selanjutnya. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Kita memujikan Roh Kudus yang manis. Buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu setiap hari. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42.
Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, itu adalah cerita pada waktu para murid Yesus dan para pengikut Yesus menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi Kak, kita kan masih kecil. Apa mungkin kita punya Roh Kudus? Kan tidak pernah aku mengalami ada lidah-lidah api, ada bahasa asing. Terus bagaimana caranya kami tahu kalau kami memiliki Roh Kudus? Teman-teman ingat nggak lagunya ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yaps, ini adalah lagu yang menggambarkan tentang buah Roh Kudus. Sekarang coba kita lihat dulu cerita tentang buah roh. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kira-kira dalam diri kita sudah ada belum ya buah Roh Kudus? Aku pinjam dong gantian, pinjam HP-nya dong. Dasar pelit. Pelit banget. Dari sih, kenapa sih? Apa sih? Pelit. Oh, aku mau mainan kok. Buah roh yang pertama adalah love, kasih. Seperti lagu pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Coba sekarang dilihat siapa yang masih suka marah-marah. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kasih harus tetap sabar, tidak suka marah-marah.
jalan waktu mau kesini lihat Jessica. Jessica punya sepatu roda baru bagus sekali. Kenapa aku nggak dibeliin ya sama orang tua? Tuhan kok nggak adil ya sama aku? Orang tuanya Jessica aja beliin sepatu roda buat Jessica. Kamu nggak boleh gitu. Kamu masih harus tetap bersyukur karena kamu masih dari orang tua. Kamu sudah dapat berkat banyak banget dari Tuhan. Kamu jangan pantang menyerah. Jadi aku nggak boleh sedih ya? Nggak boleh sedih kamu. Nah, buah roh yang kedua adalah joy, sukacita. Sukacita artinya kita harus tetap bersukacita kapanpun, dimanapun, dan apapun yang terjadi. Terus berarti kita nggak boleh sedih dong, Kak? Boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut lama-lama. Jadi kita harus tetap bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Ayo tajak ke rumah Tita yuk. Ngapain? Capek aku. Aku mau ke rumahnya Tita, tapi di sana lewat kuburan. Aku takut ada hantu. Kita itu nggak boleh takut. Kita kan anak Tuhan. Kan Tuhan selalu beserta sama kita. Kuasa Tuhan kan sudah mengalahkan setan. Jadi kita nggak boleh takut. Jangan takut ya. Ayo, siapa yang masih mengalami seperti Kak Putri? Takut hantu, takut gelap, takut di rumah sendiri. Mulai sekarang kita belajar ya, jadi anak-anak Tuhan yang berani dan hebat, oke? Jangan takut, seperti buah roh ini, peace, damai sejahtera. Tuhan Yesus selalu ada untuk menjaga kita, oke? Berdoa yuk. Nggak mau aku sekarang nggak mau berdoa lagi. Loh, kenapa? Soalnya Tuhan nggak pernah jawab doaku. Padahal aku berdoa cuma pengen beli sepeda buat nanti aku sekolah biar bisa jalan sendiri. Tapi Tuhan nggak pernah jawab doaku. Keinginanku belum ditepati sama Tuhan. Kamu tuh jadi anak Tuhan harus sabar. Tuhan punya caranya sendiri. Dan kamu jangan lupa menabung untuk membeli sepeda. Gitu ya. Jadi aku harus sabar. Passion, kesabaran. Terkadang sewaktu kita berdoa tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Itu tandanya kita harus lebih bersabar lagi menunggu Tuhan menjawab setiap doa kita. Kamu kenapa? Sabar. Kamu mau? Boleh. Sini, duduk sini. Kita makan dulu. Kasih ya. Ya. Seperti Kak Putri tadi, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi dan mau memberi kepada teman-teman kita dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang dinamakan kindness atau kemurahan. Apa yang akan teman-teman lakukan saat teman-teman melihat ada seorang anak jatuh dari sepedanya di jalan? Membiarkan saja, hanya lewat, atau menolong? Yap, sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kebaikan hati kita. Kita mau menolong orang lain untuk menunjukkan bagaimana Tuhan juga mengasihi kita semuanya. Aku kalau berdoa berapa kali? 3 kali dong. Pertama buat makan pagi, kedua buat makan siang, ketiga buat makan malam. Kalau kamu? Kalau aku lebih dari 3 kali. Soalnya kalau pagi aku bangun tidur, aku berdoa, aku bersyukur sama Tuhan. Terus kalau aku diajak mama sama papaku baca Alkitab, aku juga berdoa setelah membaca Alkitab. Bukannya Alkitab itu bacanya cuma di gereja doang? Enggak, Alkitab itu bisa dibaca di mana saja. Yang penting kita itu setelah membaca Alkitab, kita berdoa sama Tuhan.
Oh, baru ngerti. Meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tapi kita harus tetap menjaga kesetiaan kita ya teman-teman. Tetap beribadah di rumah, tetap membaca Alkitab, dan tetap berdoa. Aku tuh sebel deh sama Mita. Kenapa? Soalnya kemarin itu aku diejek, katanya aku jelek, aku bodoh. Padahal kemarin waktu ulangan nilai aku 70. Udah, jangan sebel sama Mita. Nanti kita belajar bersama-sama lagi ya. Kita tunjukin ke Mita kalau kita bisa. Jadi aku nggak boleh sebel ya sama Nggak Mita. boleh. Gentleness, kelemah lembutan. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mau dibentuk. Anak-anak, kalau kita sedang mengalami masalah, saat orang tua kita menasihati, kita harus mau dengarkan ya. Apalagi saat kita melakukan kesalahan, dengarkan nasihat mereka supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kamu kenapa? Tadi aku didorong sama Jessica. Ayo dibales yuk, mumpung orangnya masih di depan situ. Nggak boleh, kata guru sekolah dulu, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus memaafkan. Oh, jadi begitu ya? Iya, kita harus memaafkan. Nah, buah roh yang terakhir adalah self-control, penguasaan diri. Orang yang mengalah bukan berarti orang yang kalah, tapi orang yang menang atas kemarahannya sendiri. Jadi, saat dijahati orang lain, kita bisa mengendalikan kemarahan kita dan mau memaafkan. Seperti Kak Damai tadi, sebenarnya dia bisa membalas, tapi dia lebih memilih untuk mengampuni karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita dan berdoa bagi kita yang berbuat jahat pada kita. Bagaimana teman-teman? Ada berapa buah roh yang ada di dalam hatimu? Yuk kita sama-sama belajar supaya hati kita dipenuhi dengan buah Roh Kudus yang daripada Tuhan. Jadi kita akan semakin menjadi anak Tuhan yang memberkati keluarga kita, memberkati teman-teman kita, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kalian sudah